Pemirsa, ex-Kepala Unit 1 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Kompol Dedi Kurniawan dijatuhi sanksi demosi selama 3 tahun setelah terbukti melakukan pelanggaran etik dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap seorang warga Tanjung Balai, Rahmadi. Putusan itu dibacakan dalam sidang etik di Bitpropam Polda Sumut pada Rabu siang kemarin. Sidang berlangsung tertutup dan menghadirkan sejumlah saksi dari internal kepolisian, diantaranya Ibda Victor Topan Ginting dan penyidikan Lubis. Tim kuasa hukum Rahmadi, Suhandri Umar Tarigan dan Thomas Tarigan turut hadir memantau jalannya sidang. Majelis etik menjatuhkan hukuman demosi jabatan terhadap Kompol DK. Dalam sidang etik yang digelar di Bitpropam Polda Sumut, Rahmadi dan dua tersangka lain Andre Yusnijar dan Ardian Syahsaragi alias Lombek memberikan kesaksian secara virtual dari Lapas Tanjung Balai. Kedua saksi menyebut barang bukti sabu-sabu yang disita dari mereka awalnya seberat 70 gram, bukan 60 gram seperti yang tertulis dalam berkas perkara. Selisih 10 gram itu menurut Umar diduga kuat dialihkan untuk menjerat Rahmadi. Kuasa hukum Rahmadi mengatakan, dalam persidangan mereka memaparkan kronologi lengkap dugaan pelanggaran yang dilakukan Kompol DK, mulai dari penangkapan, penyitaan barang bukti, hingga hilangnya uang 11,2 juta dari rekening kliennya. Menurutnya perkara ini bukan sekedar ujian bagi individu, tetapi juga cerminan komitmen kepolisian menegakkan keadilan dan profesionalitas di tubuhnya sendiri, dan berharap sidang etik tidak berhenti pada sanksi administratif. Sidangan itu terungkap bahwa memang keterangan saksi-saksi itu menyatakan tidak ada komunikasi antara Lombek dengan klien kita Rahmadi begitu. Jadi penangkapannya itu juga tadi juga saksi si Andre ketika zoom dari Polda ke Tanjung Balai menyatakan bahwa memang barang dia adalah 70 gram gitu ditangkap, sehingga dia keberatan tadi dengan disebutkan bahwa barang dia 60 gram seperti itu. Dan klien kita juga menyatakan bahwa 10 gram itu bukanlah barang bukti dia karena tidak ada ditemukan di badan dia ketika melakukan penangkapan begitu. Pada saat dilakukan penangkapan itu, polisi yang melakukan penangkapan yaitu Kompol DK beserta Kanit dan anggota opsional lainnya melakukan pemukulan penganiayaan bertubi-tubi terhadap klien kita Rahmadi seperti itu. Baru saksi diperiksa. Sehingga kami juga tadi memaparkan, kita dari tim penasihat hukum memaparkan tadi di dalam sidang etik bahwa terjadi memang kesalahan prosedural dari awal, baik dari mulai penetapan tersangka, mulai dari SPDP, begitu juga turunan BAP ke kita, dan kita lihat juga ada berpindahnya aliran dana di rekening daripada klien kita yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti kapan kepastian, bagaimana status laporan daripada kita terhadap Kompol DK tersebut. Dari dipaparkan bahwa masih tahap lidik dan segera akan naik ke sidik, seperti itulah tadi. Kita berharap agar Kompol DK itu dihukum seberat-beratnya, dan juga di sidang etik kita berharap kalau bisa Kompol DK itu PTDH karena tindakan dia itu melakukan penganiayaan yang sangat keras terhadap klien kita tersebut. Seperti itu. Sementara itu, Kepala Subbidang Penmas Bithumas Polda Sumut AKBP Siti Rohani Tampu Bolon membenarkan adanya sanksi demosi yang dijatuhkan majelis hakim dalam sidang etik Kompol DK tersebut. Sidang etik sempat memanas ketika terjadi perdebatan antara Ibda Victor Topan Ginting dan penyidikan Lubis soal tanda tangan berita acara penyerahan barang bukti. Adu argumen keduanya membuat majelis etik turun tangan menenangkan suasana. Benar, hari ini memang ada sidang kode etik terkait DK. Untuk sekarang masih berlangsung atau bagaimana? Masih berlangsung. Artinya hasilnya juga belum kita ketahui ya Bu, masih proses ya? Oh ya, untuk hasilnya nanti setelah selesai sidang baru kita ketahui. Kasus ini bermula saat Rahmadi, warga Jalan SMU Negeri 3, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Tanjung Balai, ditangkap 3 Maret 2025 lalu oleh tim Polda Sumut yang dipimpin Kompol DK. Rahmadi diduga dianiaya oleh sejumlah personil polisi. Gerakan kamera CCTV viral di media sosial dan menuai kecaman publik. Dari penangkapan itu, petugas tidak menemukan barang bukti sabu di tubuh Rahmadi. Namun belakangan muncul barang bukti 10 gram sabu-sabu yang diklaim polisi ditemukan dalam mobil Rahmadi. Dari Medan, Aminur Rasid, iNews melaporkan.